16.27 kita coba cari uang di jalan ya, sekaligus bakar kalori sambil jalan santai, jalan cepat gitu. Dan konten ini nggak ada settingan, ntar kita lihat berapa jarak yang ditempuh, terus dari jarak tersebut berapa uang recek yang bisa kita ambil di jalan. Langsung aja. Jalannya itu santai aja. Kenapa jalan santai? Ya biar bisa lihat objek-objek di sekitar-sekitaran sini nih. Biasanya kalau di jalan-jalan yang agak rusak-rusak begini nih, motor tuh suka kebentur, terus suka ngejatuhin uang-uang yang ada di dashboard motor mereka gitu, atau yang ada di kantong, atau ada yang dikresek-kresek atau gimana lah gitu. Jadi sambil jalan pelan-pelan, ntar kita lihat berapa yang bisa kita dapat. Rekamannya nanti kalau sudah nemu uang di jalan aja, dan ini 100% nggak ada settingan. Oke. Jadi nggak mesti uang ya, kalau ada barang-barang yang sekiranya punya value untuk diuangin ya udah ambil aja, picking aja gitu kan. Jadi di sini kita dapat pick gitar nih kayaknya nih, gambar tengkorak nih. Oke. Ini awal yang bagus ya. Anggap aja kalau pick gitar ini kita jual ya 500 perak atau 1000, silahkan. Jadi ada value nya gitu, bakar kalori sambil cari benefit. Nih harus tajam nih mata nih. Ini khusus yang matanya tajam aja nih yang bisa ngeliat-liat begini nih. 1000 ya kan. Habis tadi dapat pick gitar, lanjut dapat 1000. Wah, kurang baik apa coba jalanan ini. Kafe baru tuh, mewah kayaknya dalamnya. Oke, ini dari jauh udah kelihatan. Nih posisinya di ya dekat Bina Islam ya. Ini 200. Tapi harusnya ada temennya ini, karena dia pakai ginian nih, pakai selotip. Tapi saya males tanya teman-temannya di situ. Oke, ini live lagi nih. 100% tidak ada settingan. Dapat lagi dong 1000 nih ya kan. Baru juga mau nge-review yang ini malah muncul yang ini. Real cuy. Di saat jalanan memberikanmu duit. Nice. Jadi memang biasanya temuan uang di jalan itu, khususnya kalau yang logam-logam, dia kayak sompel-sompel gitu ya. Kayak lecek-lecek gitu, kayak botel gitu. Kayak terserah lah kalian mau ngomongin ini, cuman kayak bentuk intinya tuh bentukannya udah sempurna gitu. Udah, kita lanjut cari lagi. Ini matahari pas di samping sini. Gila bos, sengat. Ada nanti pulang-pulang sini gelap, sini masih putih gitu, jadi belang muka. Wah ya. Sudah sampai jembatan guys. Tapi biasanya di jembatannya ada yang jatuh-jatuh aja sih kalau di dekat naikannya itu. Karena setiap motor naik itu dia agak ngentak pak gitu. Terus berharap kalau ada duitnya yang jatuh, baut barnya yang jatuh. Nah, kenapa di sini tuh kadang ada aja uang-uang jatuh tuh ya kalau dekat ke sini. Nih bisa dilihat sendiri nih. Ini kan nggak rata tuh. Tapi ini masih agak mendingan ya. Kalau dulu dia kayak polisi tidur yang agak tinggi gitu. Tapi ini nggak dapat apa-apa sih di sini. Yang paling disenangin sama pejalan kaki itu ya teduh-teduh kayak gini. Karena ada banyak pohon nipah di samping kan tuh. Jadi enak lah dia jadi teduh-teduh gitu. Lanjut lagi cari.
Ya, kita sambil lewat jembatan. Tapi memang kayaknya kurang ramah sih buat pejalan kaki di sini, soalnya kendaraan tuh jalan di samping kita tuh mepet-mepet sekali ya kan. Oh ya. Sudah mataharinya terik lagi. Jadi tadi kita dapat ginian nih. Nggak tahu siapa ini, kayaknya part motor. Entah di bagian spion atau di bagian apa gitu. Lepas deh. Kita simpan yang gini deh. Entah apa ini. Ini mobil udah mepet-mepet sekali, kita sudah padahal udah di pinggir nih ya kan. Ya, tapi mobilnya memang gimana ya? Mepet sekali gitu dengan pejalan kaki. Kadang ya agak rawan sih kalau daerah-daerah sini. Emang bukan buat pejalan kaki mungkin ya di sini nih ya. Ya. Kalau untuk pinggiran-pinggiran jalan yang ada tumbuhan-tumbuhan gini kan, kayak rumput-rumput liar sebelah sini nih, sebelah kiri saya nih, biasanya nih ya, biasanya ini adalah filter penyaring uang kertas. Karena kalau uang kertas itu jatuh dia dari sini terus ke bawah angin-angin dari pengendara, dia itu biasanya sangkut-sangkutnya di sini nih. Ya kalau dapat ntar kita buktikan teorinya, siapa tahu ya dapat gitu. Oke, ini bisa kelihatan ya, sudah 35 menit kita jalan dan dapat jarak 2,47 km ini. Hai, ribut kali ya kan. Kecepatannya 3,0 ya. Nih. Jadi ini nggak cuman cari duit di jalan sih sebenarnya ya, ini sekaligus mengambil benefit 2 in 1. Kalori dapat, ya kan? Uang pun juga dapat. Kalau dapat ya. Oke, kita lanjut lagi lah. Nah, yang model kayak gini, saya nggak tahu ya ini tuh apaan gitu. Tapi kayaknya dia tuh lepas dari tas-tas gitu. Ini kita dapat dolphin ini ya. Ini kita ambil aja nih. Soalnya ini juga punya value nih. Kalau mau jual 1000 aja, buat ditempel-tempel di mana ya harusnya bisa sih. Oke guys, ini lagi nih buat yang matanya jeli, anjay, au, dapat berlian cuy. Tapi ini aksesoris sih, ini plastik ya kan. Itu tetap kita simpan, ini nggak ada harganya sih sebenarnya. Cuman ya udah simpan ini. Dari jembatan ketemu jembatan lagi ya. Ini agak nanjak kalau yang ini. Ya, ini dari kejauhan kita udah ngelihat ya. Nih. Nah, ini dari kejauhan sudah dapat terdeteksi nih ya. Kita dapat uang 200 perak, tapi ya kayak gini, ini penyok dong ya kan. Bisa lah ditukar ke bank nanti deh. Nah, ini keren kan? Kita simpan lagi. Untuk teori penyaring uang tadi ya, yang rumput-rumput pinggiran jalan, kita nggak nemu uang lagi di situ. Sebenarnya sih mungkin ada, cuman ya harus effort buat nyarinya lagi. Ngorek-ngorek situ nggak mungkin kan, orang kita mau bakar kalori kok. Ya, ini sudah berada di puncak daripada jembatannya nih. Kita harus lewat jalan sini karena memang di sini ini kurang bersahabat buat pejalan kaki juga nih. Ngeri. Jadi soal teori patahan daripada jembatan gini, kan biasanya motor kentak tuh, stuck gitu. Terus ntar dari motornya dia kayak ngejatuhin sesuatu lagi gitu kan. Nah, kayak gini. Yang recek-recek yang biasa ditaruh di dashboard jadi jatuh. Nah, ini kita dapat lagi jadinya nih, ya kan? Berarti untuk teori patahan jembatan kayak gini, ya itu bisa dibilang valid, ya kan? Karena kita udah dapat duitnya gitu. Trust me, I'm an expert. Saya udah sering temuin uang jatuh di jalan dan sudah ada segalon soalnya.
Ya ini juga khusus untuk yang bermata jeli ya kan. Dapat kelereng boy. Ini mainan nostalgia juga nih, kelereng, kleker, kelereng, bola kaca, apalah segala namanya. Noh, kita simpan. Nah, mulai lagi cuy, 100. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya baru jatuh sih ini, masih mulus soalnya. QQ. Lanjut lagi. Oke, sudah terlihat. Nah, ini kalau ini udah lecek nih. Mungkin udah berapa jam yang lalu gitu, kelindes-lindes. Dapat lagi cuy. Simpan. Untuk jarak kita sudah jalan selama 58 menit. Udah mau sejam ya. Jaraknya di 3,8 kilo. Yang kecepatan ya ini 3,8 per kilometer per jam. Ya, lanjut lagi bos. Jadi kita sudah sampai, kita sudah balik lagi ke habitat kita. Ntar kita lihat berapa yang didapat dan berapa jarak yang sudah ditempuh. Oke, untuk durasi kita jalan tadi di 1 jam 10 menit. Dapat jarak 4 kilo aja. Kecepatan rata-ratanya itu tadi 3,9 per kilometer per jam. Kita selesaikan dulu. Oke, no settingan, simpan aktivitas. Ya. Dan kita mau lanjut, kita bongkar semua apa yang sudah kita dapat tadi. Ini saya pegangnya pakai tangan kiri ya. Nih yang kita dapat tadi nih. Mulai dari pick gitar, ada kelereng. Lumayan kan? Oke, udah habis ya. Oke, cek dulu kantongnya. Habis kayaknya. Jadi 1 jam berjalan ya kan. Ini hasil yang kita dapat 100. Ini 1000 nih. 1000 tadi ada 2 deh perasaan. Oh ya, ini kita pilah dulu. 1000, 2000, 2300, 2500. Ini 500 apa 200 nih? 200. 2700 ditambah pick gitar, lumba-lumba. Ini baut kita nggak rekam tadi ya. Sama ini aksesoris motor dan kelereng. Lumayan ini. Ya, itu tadi hasil daripada perburuan kita ya. Jadi kenapa aktivitas begini dilakukan ini sebenarnya buat motivasi aja sih. Memang dasarnya mau bakar kalori aja karena ngerasa udah banyak makan gitu. Harus ada olahraga gitu kan. Jadi kita jalan santai sekaligus cari-cari recek-recek yang dibuang manusia di jalan. Itu menunjukkan bahwa memang empati manusia ini terhadap duit recek nih kadang ya. Mereka nggak pedulian, kadang ada yang ya mungkin merasa banyak duit, buat apa nih bawa recek, buang aja lah gitu, atau abaikan aja lah karena nilainya yang sedikit. Jadi untuk pelajarannya ya kalian jangan sampai memiliki nilai yang sedikit, karena manusia dengan nilai yang sedikit itu akan mudah untuk dibuang gitu. Mantap. Oke lah, itu aja. Thank you yang udah nonton.